wabarakatuh. Kami dari kelompok K ST26. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas pengaruh air hujan asam terhadap lingkungan dan produktivitas pertanian serta teknik pengolahan limbah berdasarkan reaksi asam basa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gio Klinta Kencana Kusuma dengan NIM G74012411013 dan rekan saya. Nama saya Muhammad Fajar Siddiq F14012411072. Nama saya Melania Pramasra Putri Absari dengan NIM M0401241026. Nama saya Farid Rizky Amanda dengan NIM F34012411067. Nama saya Akmal Hanafizain dengan NIM M04032060. Hujan asam merupakan fenomena alam yang terjadi akibat pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas industri dan kendaraan bermotor. Gas-gas ini bereaksi dengan uap air di atmosfer, membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Yang nantinya ketika turun bersama hujan, zat asam ini dapat mencemari air, udara, tanah, dan lingkungan di sekitar kita. Oke, selanjutnya itu ada dampak negatif dari hujan asam terhadap lingkungan. Hujan asam sendiri memiliki dampak yang negatif terhadap lingkungan, yaitu bisa mempengaruhi kadar pH dari tanah, bangunan, dan juga perairan. Dalam tanah sendiri, hujan asam mengakibatkan pH tanah menjadi menurun. Hal ini mengakibatkan tanaman kesulitan untuk mencari nutrisi seperti kalsium dan magnesium, serta dapat meningkatkan kelarutan logam berat yang dapat meracuni tanaman. Dalam perairan, kadar pH bisa menurunkan pH dalam air seperti sungai, danau, dan juga kelautan. Nah, hal ini mengancam kehidupan akuatik. Akuatik jadi terancam dan bisa terancam mati. Lalu yang ketiga itu bangunan. Nah, hujan asam sendiri bisa mengakibatkan korosif terhadap logam yang bisa memperburuk struktur dari bangunan tersebut dan juga dapat mengaruhi bahan-bahan dari kapur seperti marmer. Salah satu cara untuk mengurangi dampak dari hujan asam adalah dengan cara mengelola limbah asam menggunakan teknik netralisasi asam basa. Netralisasi asam basa adalah reaksi antara asam dan basa yang akan menghasilkan garam dan air. Contohnya adalah H2SO4 jika ditambahkan dengan CaOH2 akan menghasilkan CaSO4 dan 2H2O. Pada contoh ini, asam sulfat dari limbah jika ditambahkan dengan kapur akan menghasilkan kalsium sulfat atau gipsum dan air yang lebih aman untuk lingkungan. Teknik ini sering digunakan untuk mengelola limbah industri agar tidak memperparah pencemaran. Selanjutnya, penerapan teknik netralisasi di industri. Yang pertama, ada industri tekstil, yaitu ini asam dari proses pewarnaan akan dilakukan oleh lautan alkali seperti natrium hidroksida atau NaOH. Yang kedua, yaitu industri kimia. Limbah asam dari produksi pengolahan bahan kimia akan dilakukan menggunakan kapur, yaitu CaOH2 atau bahan lain seperti soda cair, yaitu NaHCO3. Yang terakhir, yaitu pengelolaan air limbah. Nah, limbah asam dari pabrik ini, dari industri ini akan dinaikkan pH-nya sehingga ketika dibuang ke lingkungan tidak akan menimbulkan zat-zat yang berbahaya. Secara keseluruhan, efek hujan asam dapat menciptakan dampak negatif bagi lingkungan dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu solusi untuk mengolah limbah dengan reaksi asam dan basa, yaitu netralisasi. Melalui proses pengolahan limbah yang bijak dan teknik ramah lingkungan, maka akan dapat menjaga lingkungan, menjaga tanah, air, dan udara. Oleh karena itu, mari kita jaga lingkungan kita dan kurangi penggunaan emisi polutan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.